Oke, di video kali ini gue pengen belanja sesuatu di Roxy. Sebenarnya gue habis dari luar kota, tapi ya baru masuk ke daerah Jakarta. Kayaknya sabi nih ya, mampir dulu, melipir dulu ke Roxy yang satu ini. Dan sini gue beli kabel ya, ini gue nggak butuh sih, tapi iseng-iseng aja gabut. Dan gue belum pernah bikin konten ini men, selama gue nge-YouTube ngebahas per iPhone-iPhonean, per HP-HP yang lain ya bukan jarang ya, belum pernah gue beli langsung dari Roxy dan gue bahas secara detail. Ini gue beli kabel, ada green pill-nya ya, ini model iPhone punya, dan sini ada hologram 100% ori ya, lu bisa lihat tuh original 100% original tuh di hologramnya kayak gitu, stiker hologramnya. Nah ini kalau dari sisi kotaknya kelihatan sih ini bukan ori ya. Lu buat orang awam pun yang udah biasa beli produk Apple, terutama buat kayak kabelnya, adaptor dan lain-lain, kemasannya packagingnya udah beda banget ya kan. Nah ini gue masih di parkiran Roxy ya, jadi gue kasih lihat dulu ya bentukan kabelnya sebelum gue pakai, karena kalau udah gue pakai nanti makin butek ya kan. Ini bener asli, bener-bener mirip banget kayak orinya. Tapi nanti gue kasih tahu cara bedainnya sama yang kabel ori itu kayak gimana. Nah di sini kalau kita lihat kabelnya ini gue beli di harga 73.000 ya. Kalian tau lah gue beli di tempat yang rame terus ya kan. 73.000 gue beli tanggal 10 Agustus ya. Gue beli tanggal 10 Agustus dan kabel ini gue pakai. Langsung gue pakai lah buat daily gue buat ngecas. Dan itu pun gak terlalu banyak karena gue ada 3 kabel ya. Kabel ori, sama kabel ini satu. Total ada 3. Gue make sesekali pakai kabel ini ya buat di mobil ya kan. Kalau yang kabel ori buat di rumah ya kayak gitu-gitu loh, gue bagi-bagi lah tugas kabelnya. Dan per tanggal 31 Agustus, nah kabelnya mati nih. Kalian bisa lihat tuh ya, adaptor gue itu ada wattmeternya di situ. Dia ada digital displaynya ya. Lu bisa lihat ini 0 watt ya. Alias tidak terkoneksi sama sekali. Ini kabel udah gue bolak-balik, udah gue guling-gulingin. Yang di port Type-C-nya, port Lightning-nya ya. Itu semua udah gue bolak-balik. Tetap tidak connect. Nah, kabel ini gue beli sengaja nggak bakal gue kontennya nggak bakal gue up sampai kabelnya rusak. Kira-kira sampai kapan sih? Ternyata nggak sampai sebulan dan gue jarang pakai udah rusak. Oke, sebelum kita ke kabel yang gue beli di Roxy, gue cerita dulu deh. Nah, yang gue punya ini, yang lagi gue pegang ini adalah kabel ori bawaan Apple ya. Ini lu bisa lihat sendiri. Kabel ini udah 1 tahun lebih gue pakai dan aman-aman aja. Lu bisa lihat, kayaknya umurnya hampir 2 tahun dah. Kalian bisa lihat ini udah butek banget. Tapi apa ya, produk ori Apple tuh sebenarnya kalau kabel ya, kalian tuh jangan tergoda dengan harga-harga murah meriah miring gitu lah ya. Mau itu dari Foxconn Cina katanya, mau bla 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 bla. Kalau harganya di bawah harga resellernya si Apple resmi, ya udah pasti nani nuneno lah intinya ya kan. Nah di sini gue bakal coba bandingkan dulu yang benar-benar kabel Lightning to Type-C to Lightning, whatever lah ya namanya, dengan yang grade paling KW. Lo bisa lihat ya, ini gue coba bandingkan, kira-kira bedanya sebeda apa sih. Nah di sini kalau kita lihat, ini di bagian Lightning ini gak ada beda sama sekali. Buat lo yang awam ngelihatnya ya udah ini sama-sama aja ya kan. Kecuali buat yang udah advance banget mau tes pakai magnet, mana yang lengket, mana yang tidak. Tapi kalau sebagai orang awam, gue kasih cara simpelnya deh. Kalau kabel Lightning to Type-C to Lightning ya, yang KW banget, itu di bagian Type-C-annya itu ada gap pisahnya, ada garis pisahnya tuh kayak gitu tuh, kayak zigzag gitu. Ada garis sambungnya. Sedangkan kalau kabel yang ori di bagian Type-C-nya ini tidak ada tepian pisahnya, nggak ada gap pisahannya. Lo bisa lihat tuh nggak ada sambungan pisahannya. Dia benar-benar polosan kayak gitu cuy. Nah ini gue agak zoom. Jadi kalau lo beli kabel dia bilang ori tapi ada garis tepian pisah-pisah kayak tadi tuh, garis pisahan sambungan gitu, itu KW. Yang ori sebelah kiri yang udah butek kabelnya, yang KW banget di sebelah kanan. Nah kalau lo beli di counter ya, kalau lo beli kabel-kabel kayak gini di hargain 100 ribuan, jangan mau ini kabel yang grade paling parah ya. Jadi biar lo gak ditipu sama harganya. Ini gue kasih tau aja. Kalau lo beli kabel-kabel kayak gini masih under 30 ribu, under 50 ribu itu masih wajar lah. Ya namanya juga toko, konter yang ngambil untung juga kan. Tapi kalau konternya ngambil untung di atas 100 ribu lo dikasih kabel kayak gini,
Aduh, mau naik haji itu konter, sumpah. Ini untuk bagian Type-C-nya juga yang ori itu warna putih, yang KW warna hitam. Nah, di sini pembedanya buat orang awam kalian udah ngerti ya, sesimpel itu aja. Cara ngebedain antara kabel Type-C to port, Type-C to Lightning untuk iPhone. Ini gue udah agak lapar nih buat video. Jadi voice overnya kurang lancar boy. Nah, sekarang kita coba bandingkan kabel yang ori yang katanya ori yang gua beli di Roxy yang harganya 70.000, lumayan mahal ya untuk sebuah barang yang gak nyampe sebulan udah rusak gitu. Nah di sini kalau lu lihat hampir nggak ada bedanya sama sekali. Memang kalau kita terawang banget nget warna terminal kuningannya tuh agak sedikit beda ya. Tapi kalau buat orang awam cara bedainnya yang kabel bener-bener grade ori yang gue beli di Roxy ini agak susah. Karena di bagian Type-C-nya ini dia nggak ada gap pisahnya. Nggak ada sambungan pisahan yang zigzag-zigzag kayak kabel yang super KW tadi. Ini mau dibalik-balik pun, ini kabel yang ori Roxy ya bener-bener sama banget cuy. Kayak kabel original Apple man. Jadi ya cara bedainnya gimana sih? Masih bingung kan lo cara simpelnya buat bedainnya gimana? Sebenarnya cara simpel buat bedainnya tuh gampang banget ya. Kalau mau gampang lu harus punya kabel yang ori buat Apple dulu. Nanti gue kasih tahu nih. Nah kalau kita bandingkan kabel yang ori Roxy dengan kabel yang grade KW paling KW, ini beda banget men. Asli itu lu bisa lihat cuy, ini sebeda itu. Ya tuh. Tuh. Dia bener-bener kelihatan beda. Dan di bagian Type-C-nya dia warna putih juga. Bener-bener sama kayak ori Apple. Nih gue kasih lihat ke lo. Nih ya. Kalau kita bandingkan head to head sama ori Apple yang di sebelah kiri, ori Roxy di sebelah kanan men. Lo bisa lihat. Ini bener-bener sama banget cuy. Sumpah lu bisa lihat sendiri. Kayak nggak ada beda sama sekali. Nih. Tuh. Dia port Type-C-nya juga warna putih juga. Bener-bener sama lah. Nih gue coba samain dulu, agak susah nih posisinya. Tuh lu bisa lihat sama-sama warna putih, sama-sama nggak ada gap sambungan pisahannya gitu. Bener-bener kayak ya udah kayak orinya seori-orinya aja gitu. Ya kan tuh lu bisa lihat. Nah lalu cara bedanya gimana? Cara bedanya lu harus punya kabel yang ori Apple. Habis itu lu coba bandingkan panjangnya. Yang ori Apple dia sekitar 1 sampai hampir 2 cm lebih panjang lah. Hampir 2 cm lebih panjang sedikit kabelnya ketimbang yang ori-orian. Yang bener-bener grade mirip ori banget. Tapi kalau nggak ada kabel yang ori, ya lu tekan-tekan pakai kuku, dia kalau terlalu kaku ya, nggak mendem kuku lo waktu lu tekan bagian kabelnya, itu udah fix KW. Nah, ini kabel berarti ada 3 tipe nih yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Yang pertama grade yang KW banget kayak gini. Nah, kalau kabel-kabel gini rusak wajar karena harganya murah. Biasanya dijual di harga 15.000, 20.000, 30.000 tergantung di mana kalian beli lah. Nah kalau yang ini grade yang ala-ala ori. Ini harganya biasanya di online ada yang 50.000 ya kan. 40.000 ke atas. Kalau gue beli di Roxy 73.000. Sebenarnya yang grade ori 70.000 itu lu mau bazir sih, ngabisin duit karena cepat rusak juga. Kalau ini yang orian punya. Kalau kabel ori Apple itu harganya ratusan ribu udah pasti. Kalau lu beli harganya di 150.000 di bawah 150.000 udah fix KW ya.